Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Tidak terasa Karina bisa menemani Anda sampai dengan hari ke-19. Sebentar lagi Lebaran. Kayaknya kita harus lebih berlari lagi untuk beribadahnya, untuk lebih dikencangkan lagi ibadahnya, karena pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang berkah ini adalah tidak main-main. Tentu saja kita juga banyak harus mendengarkan ilmu ya, sesuai dengan program kita yang akan menyampaikan tauziah. Tapi sebelumnya, di bulan penuh berkah ini, hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga. TGM 99, air demineral mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Dan di hari ke-19 Ramadan ini, Bapak Ustadz Denny Saipul Bukhari akan menyampaikan suatu tema, yaitu tafakur. Nah, kita simak bersama-sama. Silahkan Pak Ustadz. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard al-ayah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa kita senantiasa diberikan nikmat olehnya, juga diberikan kekuatan untuk melaksanakan berbagai ibadah dan saum di bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah pada kesempatan baik ini saya akan menyampaikan tentang tafakkur. Apa itu tafakkur? Sederhana, tafakkur adalah berpikir. Kenapa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berpikir? Karena ternyata berpikir itu adalah sesuatu yang akan membuat kita semakin maju dan berkembang. Kenapa hewan selalu seperti itu dari mulai diciptakan sampai saat ini? Tidak menggunakan pakaian, juga tentunya tidak seperti manusia yang terus berkembang pemikirannya, terus berkembang aktivitasnya, teknologi dan lain-lain. Kenapa? Karena hewan tidak berpikir. Kalau kita manusia terus berpikir sehingga terus menambah kemajuan dan perkembangan dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Jadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita bertafakur, intinya supaya kita maju. Nah, kemudian kalau kita melihat Al-Qur'an, ada di antara 3 ciri ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang berakal, atau orang-orang yang berpikir. Di antara cirinya itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Artinya mereka memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak berpikir atau memikirkan Allah? Karena ada sabda Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah terhadap ciptaan-ciptaan Allah, dan kalian jangan memikirkan tentang Allah. Kenapa kita dilarang memikirkan Allah? Karena Allah tidak akan terjangkau oleh pikiran kita. Walaupun semua firman-firmannya itu semuanya rasional, semuanya logis, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran dan As-Sunnah diperuntukkan oleh Allah itu untuk yang berakal, bukan yang tidak berakal. Bukan untuk hewan, bukan untuk tumbuhan, bukan untuk benda-benda mati, tapi untuk manusia, karena manusia berakal. Tapi kalau kita memikirkan zat Allah, kemampuan akal kita tidak akan sampai, makanya dilarang. Maka pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah. Oleh karenanya, saat kita dituntut oleh Islam untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, maka terjadilah berbagai perkembangan. Manusia memikirkan burung, akhirnya mereka atau manusia mampu menciptakan pesawat. Atau manusia memperhatikan capung, maka mereka atau manusia mampu menciptakan helikopter, contohnya itu. Berpikir tentang ikan, mereka mampu menciptakan kapal-kapal selam. Kemudian berpikir tentang angsa gitu ya, atau apa itu yang biasa renang di air ya, itu Teh Karina. Itu kan akhirnya manusia bisa menciptakan kapal laut, perahu dan lain-lain. Dan hal-hal yang lainnya. Sehingga akhirnya dengan memikirkan hal-hal tersebut, manusia semakin berkembang terus. Nah,
Dengan pemikiran-pemikiran ini, terus manusia berpikir, harapannya dengan memikirkan ciptaan Allah, maka manusia tersebut harapannya lebih dekat ke Allah. Sehingga mengucapkan kata-kata subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, dan ungkapan-ungkapan yang sifatnya mengagungkan dan memahasucikan Allah. Itu harapannya. Ternyata sebahagian manusia dengan perkembangan yang mereka pikirkan pada awalnya, sehingga tercipta berbagai perkembangan di dunia, ternyata sebagian orang ingin melawan Allah. Itu hal yang keluar dari aturan yang Allah tetapkan. Jadi Allah menyuruh untuk memikirkan ciptaannya supaya kita menjadi orang-orang yang dekat kepadanya. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan saum ini kita bisa berpikir dengan baik, dengan pemikiran kita bisa berkembang, kemudian dengan apa yang kita pikirkan, pengembangan yang ada, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sesederhana merenung, sesederhana berpikir, kita jadi semakin mengenal Allah dan juga semakin bersyukur barangkali ya Pak Ustadz ya. Kalau tidak ada ciptaan-ciptaan Allah ini, kita tidak bisa hidup sepertinya ya. Air minum, makanan kita tentu saja semuanya adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebentar lagi kita akan berbuka puasa di bulan penuh berkah ini. Hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga. TGM 99 air dan mineral, mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Pasti Anda sudah tidak sabar dan berbahagia berkumpul bersama keluarga tercinta, karena sebentar lagi akan mencicipi kolak barangkali atau gorengan mangga. Silahkan, selamat berbuka puasa, selamat berkumpul bersama keluarga. Kami akan kembali besok menjelang buka puasa di acara Tauziah Ramadan hanya di Bandung TV. Saya Karina dan Pak Ustadz pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.